Mari kita menyembah Dia sekarang dan sampai selamanya. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Praise is the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than it's found. Oh, my praise is the shot that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Mari kita menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside?
Halo, nama saya Evans dan ini anak saya. Hazel. Hazel, bagaimana kesan kamu mengikuti camp remaja? Menurut aku sih camp remaja dari pengalaman aku ikut tahun lalu, camp remaja tuh seru banget. Di sana aku dapat banyak banget teman, dapat banyak banget pengalaman-pengalaman baru dan aku juga benar-benar ngerasain pertumbuhan iman aku bertumbuh banget. Nah, apa nih momen atau acara-acara yang berkesan nih buat kamu di camp remaja? Menurut aku sebenarnya banyak banget sih, semuanya berkesan. Tapi menurut aku mungkin yang paling berkesan tuh pas di Api Unggun ya. Karena di sana kita benar-benar bonding, kita benar-benar nyanyi bareng. Terus kita juga melakukan banyak kegiatan. Menurut aku malam itu aku ngerasa kalau aku enjoy banget di sana. Oke, nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mendukung acara camp remaja. Buat Anda yang punya anak atau saudara, keponakan yang berusia remaja, kelas 2, kelas 3 SMP, mari kita ajak anak-anak kita, remaja kita untuk mengikuti camp remaja ini sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dan mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka. Terima kasih. Buat teman-teman yang masih duduk di belakang, boleh maju ke depan yuk. Kayak Filona, Hazel, Kila, Jana, maju ke depan. Oke, buat teman-teman yang mau ke toilet boleh ke toilet dulu supaya nanti pas kalian ibadah kalian tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Dan buat teman-teman juga boleh minta tolong untuk di silent HP-nya supaya tidak mengganggu kalian juga waktu ibadah. Saat teduh dimulai. Happy Sunday, teman-teman. Happy Sunday. Di seminggu ini banyak banget yang terjadi kita alami dalam hidup kita. Kita bisa sekolah, bisa udah mulai libur, ada yang lagi pergi-pergi liburan dan sebagainya. Nah, Tuhan yang merancang segala hal yang terjadi dalam seminggu ini, sebulan ini buat kita. Aku mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri, bersyukur kepada Tuhan kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Mari kita memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu
yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Mungkin di minggu ini kita telah melakukan banyak sekali dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita sudah bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kedamaian. Tuhan yang membuat kita sesuai dengan rencananya. Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk kita semua. Mari kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berseru bahwa kita dalam milik Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau menggenggam setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan
Tuhan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mungkin di minggu ini kita telah melakukan banyak sekali dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mau yang tidak sengaja atau bahkan disengaja. Dan terkadang dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut tanpa sadar dapat menyakiti hati Tuhan. Mari kita merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan.
dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pagi ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu dengan hati kita yang penuh rasa penyesalan. Tuhan, kami sadar telah melakukan dosa baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tuhan, berikanlah kami pengampunan atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Dan berilah kami kekuatan agar tidak mengulangi dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tuntunlah kami ya Bapa agar selalu berada di jalan-Mu dan selalu berada di dalam lindungan-Mu. Kami yakin dan percaya ya Bapa bahwa hanya kasih dan pengampunan-Mu yang tiada batasnya. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Dalam Mazmur 32 ayat 5 tertulis bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Mari kita semua sanjung Tuhan kita yang telah memberikan pengampunan dan kasih-Nya. Mari kita hidup mengikuti firman-Nya karena kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukhalismu. Maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung Rajamu. Mari
jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Tuhan telah memberikan kita anugerah keselamatan bagi kita semua. Dan tanpa anugerah tersebut, hal apapun yang telah kita lakukan tidak dapat melepaskan kita dari api neraka yang kekal. Dan apakah kita terkadang merasakan bahwa kehidupan rohani kita begitu-begitu saja, lalu membuat kita tidak merasa bergairah dalam melakukan kehendak Tuhan dan mengejar kekudusannya. Dengan tema kita hari ini, yaitu Living in His Grace, yang akan dibawakan oleh Saudara Luke Eko Putra, kiranya ini dapat menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam benak kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pada Paluka. Sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami hanya kepada Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami bersyukur sekali lagi untuk kebaikan dan anugerah dari Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada dalam rumah Tuhan, dalam bait-Mu yang kudus. Kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh mengakui dosa kami, dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman yang hidup, firman yang kekal sekali lagi boleh menjadi pelita bagi hidup kami, mengkoreksi kesalahan bagi hidup kami sebagai anak-anak Tuhan dalam dunia ini, dan sekali lagi firman-Mu boleh menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran. Dan apa yang telah dipersiapkan dan digumulkan dan didoakan untuk dibagikan di hari ini, kepada setiap anak-anak remaja dalam ruangan ini kiranya boleh menjadi suara hati Tuhan yang ingin Tuhan sekali lagi gaungkan bagi kami semua. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong dan memimpin pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Selamat pagi semuanya. Kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema Living in His Grace, dan saya mendasari perenungan itu dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Mari kita persiapkan Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Nanti kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, tetapi saya mengajak kita untuk melihat dalam sebuah rangkaian terlebih dahulu seperti ini. Rasanya dalam ruangan ini tidak ada yang belum pernah, rasanya semuanya pernah mendengar sebuah kata selamat. Pernah dengar ya? Pernah. Beberapa hari yang lalu itu terjadi sebuah kecelakaan di tol Jakarta. Ada yang baca mobil Force nabrak truk yang sedang berjalan, padahal truknya nggak berhenti. Truknya itu dari berita yang saya baca berjalan kira-kira 60 km per jam, tapi oleh mobil Force itu ditabrak dari belakang dan mobil Force itu sempat keseret 150 meter. Satu meninggal dan satunya selamat tapi syok berat. Sehingga kita bisa memahami kata selamat yang kita sering kali dengar bisa dikaitkan dengan saya selamat dari kecelakaan. Kemudian kita sering kali menggunakan kata selamat itu selamat dari apa?
Bahaya. Bahaya apa? Misal nih ya, misal. Nyebrang nih, dari gereja ke depan. Ada yang pernah hampir ditabrak nggak? Bukan ditabrak beneran, hampir. Dan kalau hampir ditabrak, kemudian kita bilangnya apa? Aduh, selamat deh, tadi hampir jadi tabrak. Bahaya. Selamat dari? Halo? Pokoknya selamat begitu. Mungkin ada yang mengatakan, selamat rumah nggak kebanjiran ketika hujan. Mungkin. Ada yang mengatakan selamat dalam konteks seperti itu. Nah, arti kata selamat ini memang memiliki sebuah makna yang sangat luas. Kita bisa hubungkan kata selamat ini dengan berbagai macam peristiwa, kondisi, situasi di dunia. Tetapi ada satu hal yang betul-betul manusia, kita, mau agama Kristen, mau agama apapun yang ada dalam dunia ini, orang berdosa adalah betul-betul mencari selamat. Begitu. Ini satu kesadaran yang dimiliki oleh manusia berdosa bahwa mereka butuh keselamatan. Kenapa orang berdosa itu ingin yang namanya keselamatan? Karena dalam keberdosaan kita sebagai manusia, manusia itu punya sebuah kesadaran bahwa kalau ini tidak selamat, nanti ketika mati itu akan binasa. Nah, Alkitab ngajarin itu enggak sih? Kalau kita tidak diselamatkan, mati akan binasa. Alkitab ngajarin itu enggak? Di mana ayatnya kalau diajarin? Ayo, kalau kamu ditanya nih sama teman, Alkitab yang kamu pegang sebagai buku pegangan orang Kristen, yang katanya firman Tuhan, misalnya temanmu bilang begitu, ngajarin enggak kalau orang berdosa, kalau tidak selamat akan binasa? Kamu bilang ngajarin, terus temanmu bilang, ayatnya di mana? Terus kamu buka Alkitab, di kitab, halo, kamu baca Alkitab kan? Atau enggak? Siapa yang tiap hari baca satu ayat aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20% kali ya. Yang seminggu sekali aja baca. Baca dong hari ini, seminggu sekali at least di gereja baca dong. Itu pun kalau datang ke gereja, kalau enggak, baca enggak? Ayo buka. Jadi kalau temanmu ada yang nanya begitu, kamu bisa jawab, kita bisa jawab ya. Lihat yuk Kejadian 2 ayat yang ke-17. Yang sering baca Alkitab, bacain yuk Kejadian 2 ayat 17. Yang sering baca Alkitab, fales gak apa-apa suaranya, ayo. Bukan nyanyi jadi baca fales pun gak apa-apa. 1, 2, 3. Kata istilah ketika Tuhan memberikan peringatan, perintah, yang ini jangan dimakan ya. Kalau kamu makan, kamu mati. Istilah mati itu dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17, aku jelasin harap kalian ingat ya. Itu punya 3 makna. Mati itu 3 makna. 1, mati dalam sebuah pengertian relasinya putus dengan Tuhan. Paling gampang begini, kalau handphonemu mati bisa dihubungin nggak? Kamu bisa connect nggak dengan temenmu? By phone ya, bukan arti onsite ketemu begini, tapi by phone. Gak bisa kan? Kira-kira sederhananya kalau mau diilustrasikan, mati itu adalah relasinya putus. Kalau handphonemu mati, relasi kamu menggunakan handphone itu putus. Sederhananya begitu. Kedua, mati itu adalah secara fisik. Kita nih, saya dan kalian,
itu sama-sama bahan bakunya apa? Kamu bahan bakunya apa? Kita ini bahan bakunya apa? Debu tanah. Kita tuh debu tanah loh. Jangan sombong. Kita tuh debu tanah. Semua. Mau level apapun di dunia ini manusia itu bahan bakunya debu tanah. Minggu depan yang ikut kelas saya pembinaan, saya diundang, dipercaya, dikasih kesempatan sama perniagaan untuk bahas man and sin, manusia dan dosa. Aku akan bahas. Manusia itu debu tanah, bahan bakunya bukan emas perak. No, kita tuh debu tanah. Ketika dikatakan mati, itu mati secara fisik. Kita akan balik ke debu tanah. Kita akan menjadi debu tanah. Yang ketiga, mati itu dalam sebuah pengertian binasa. Begitu. Nah, ini yang ketiga ini, sederhananya nih ya, kita lihat nih ya. Sederhananya yang ketiga ini, kalau orang berdosa tidak mendapatkan keselamatan, maka dia akan binasa. Begitu. Binasa selamanya. Udah, sederhananya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan sebuah keselamatan, supaya tidak binasa, dunia kita itu menawarkan teori yang sangat banyak. Super banyak. Teori satu yang paling gampang, dan mungkin kita tahu secara tidak langsung ataupun langsung. Dikatakan bahwa kalau mau selamat, berbuatlah baik. Itu satu, yang umum, yang betul-betul umum. Bahasa yang kita tahu, bahasa yang kita kenal adalah berbuatlah amal sebanyak-banyaknya. Maka itu akan mengurangi dosamu, diperhitungkan, dan kamu kalau amalmu lebih banyak daripada dosamu, kamu akan selamat. Kira-kira sederhananya begitu. Yang kedua, orang memikirkan selamat adalah dia memberikan sebuah teori, yaitu jangan makan makanan yang berdarah. Prinsip itu muncul di Alkitab di mana? Ayo, kalau nggak makan daging itu disebutnya apa sekarang? Vegetarian kan? Vegetarian itu makan apa? Sayur kan, tumbuh-tumbuhan. Prinsip itu muncul nggak di Alkitab? Ayo kita kuis dah. Muncul. Di mana? Di? Halo? Kamu kalau ditanya ya, muncul nggak di Alkitab? Muncul. Di mana? Di Alkitab. Ya benar. Di Alkitab. Bisa nggak lebih spesifik? Di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa? Sehingga ketika temanmu nanya, kau bisa tunjukin. Nih loh. Ada yang tahu vegetarian munculnya di kitab mana? Kejadian pasal 1 ayat 30. Coba buka. Kejadian 1:30. Kita jadi main tebak-tebakan nih ya, nggak apa-apa ya. Supaya kita juga tahu semua. Kejadian 1:30. Yuk. Yang mau baca, yang suka makan sayur, silahkan baca. Kejadian 1:30. Bunyinya? Jadi makanannya tumbuh-tumbuhan. Itu muncul di Kejadian. Warna yang pertama kali muncul dalam Alkitab adalah hijau. Dan itu menjadi makanan. Kapan berubahnya boleh makan daging? Itu di Kejadian setelah pasal 3. Itu mulai berubah. Khususnya seingat saya pasal 9 atau seingat saya setelah pasal 9. Itu berubah. Jadi balik ke topik kita. Terkait dengan keselamatan ada begitu banyak hal yang dilakukan. Termasuk berikutnya termasuk adalah orang memberikan sesajen. Sesajen itu banyak kita temui di mana?
di hutan, pulau yang sering kali yang mungkin pernah kita kunjungi, yang kalau di mana-mana kita melihat sesajen di mana? Bali. Itu hampir setiap sudut jalan, perempatan, semua ada sesajennya. Ini menunjukkan bahwa ada begitu banyak cara untuk orang mendapatkan yang namanya keselamatan. Tetapi apakah itu semua bisa tidak membawa manusia kepada kebinasaan? No. Alkitab kita memberikan sebuah pengajaran yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kita living in His grace, kita betul-betul tahu fondasinya, kenapa kita itu dikatakan hidup di dalam anugerah, hidup berdasarkan anugerah Allah. Kisah 4 ayat yang ke-12, ayo kita lihat. Sekarang ini akan kita bahas. Kisah 4 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita. Kisah pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia untuk yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Kata siapapun itu menunjuk kepada pribadi. Kamu kalau tanya siapa, itu kan nunjuk kepada orang kan? Iya kan? Ketika kita tanya siapa dia, itu kan menunjuk kepada pribadi, kepada orang. Itu siapa? Dalam ayat 12 kisah pasal yang keempat, ketika dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, itu menunjuk kepada pribadi. Pribadi ini dikatakan bahwa siapa pribadinya, sehingga di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Ketika dikatakan tidak ada di bawah kolong langit tidak ada nama lain, itu menjadi sebuah penegasan bahwa di seluruh dunia hanya ada satu pribadi yang namanya disebut oleh Alkitab, namanya itu adalah yang menyelamatkan. Nah, ini menjadi satu hal yang kita lihat bahwa ini loh, ada satu nama yang menyelamatkan. Dan kalau kita melihat di dalam konteks kita, secara keseluruhan di dalam Alkitab, maka nama itu adalah Yesus. Nama itu adalah Kristus. Nah, ini yang menjadi sebuah penegasan, di dalam di dalam Injil Lukas. Matius, kita lihat dari Matius terlebih dahulu. Oke, Matius 1 ayat 21. Kita lihat. Matius 1 ayat 21. Satu orang boleh membacakan bagi kita? Yuk, Matius 1 ayat 21. 1, 2, 3. Nah, clear. Matius mengatakan Yesus yang akan menyelamatkan manusia berdosa. Jadi kita melihat bahwa ini semua adalah clear, betul-betul clear. Pribadinya siapa? Kristus. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Kristus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan yang perlu kita tahu adalah bagaimana caranya Kristus menyelamatkan. Ini menjadi satu hal yang kita tahu bahwa Kristus dengan disalib, dia menyelamatkan manusia, menebus manusia dari dosa sehingga manusia itu selamat. Tetapi Paulus di dalam surat Efesus pasal yang kedua memberikan satu hal yang betul-betul membuka kita bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu yang menyelamatkan, menebus, menyelamatkan kita. Paulus mengatakan bahwa itulah yang disebut anugerah. Sehingga Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8,
ayat terakhir ini yang kita, ini ayat yang mari sama-sama kita lihat. Efesus 2 ayat yang ke-8. Ada yang hafal ayat ini? Ada yang hafal? Hafalin ya ayat ini ya. Ini salah satu ayat yang penting yang menjadi sebuah landasan untuk doktrin Kristen tentang keselamatan. Dikatakan apa? Sebab karena terjemahan baru Indonesia pakai kata anugerah atau kasih karunia? Kasih karunia terjemahan lama, terjemahan baru anugerah. Terjemahan baru mengatakan bahwa sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan itu karena anugerah. Terjemahan lama menggunakan kasih karunia. Karena anugerah kita diselamatkan. Jadi kita itu diselamatkan betul-betul adalah anugerah dan anugerah itu adalah pemberian Allah. Sehingga dalam Efesus clear mengatakan bahwa itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri dalam pengertian begini. Aku berusaha sehingga aku diselamatkan sehingga aku boleh mengatakan ini loh, karena aku maka aku diselamatkan. Karena aku melakukan sesuatu maka aku diselamatkan. Enggak. Keselamatan di dalam iman Kristen 100% adalah anugerah. Dalam bahasa teologia adalah irresistible grace. Anugerah yang enggak bisa ditolak oleh manusia. Ketika kalian dan saya betul-betul mengakui Kristus Tuhan Juru Selamat, itu bukan karena saya mau, tapi karena anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada hidup kita, dan Roh Kudus memampukan kita meresponi anugerah itu, sehingga kita mengatakan, ya, saya bertobat, saya mengaku Kristus Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita diselamatkan. Itu prinsipnya, itu dasarnya. Sehingga ketika kita sekarang masuk ke dalam sebuah aplikasi dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana ketika kita sudah diselamatkan di dalam anugerah yang Tuhan berikan? Hidup kita adalah dalam anugerah Tuhan. Kita binasa enggak? Enggak. Ketika kita percaya kepada Kristus kita diselamatkan, kita tidak akan binasa. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya saya hidup dalam dunia ini? Apa yang harus saya lakukan, saya perbuat di dalam dunia ini? Satu hal yang ingin saya ajak kita untuk lihat. Ada satu perintah dari Petrus di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama. Ayo kita buka, yuk. Ini ayat terakhir yang kita baca. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan dan silahkan mendengarkan. Ini masih terjemahan yang lama, ya. Dikatakan begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Di sini ada satu hal yang jelas. Taat dan jangan menuruti hawa nafsu, dan hawa nafsu itu seringkali atau dalam bagian ini dikaitkan dengan waktu kebodohanmu. Jadi seringkali mungkin kalau kita hidup dalam dunia ini, khususnya mungkin anak-anak remaja, ketika kita berbuat salah, kita seringkali yang saya dengar beberapa remaja mengatakan bahwa ya waktu itu aku bodoh banget, kenapa ya aku seperti itu? Itu muncul dan ini prinsip jelas dalam 1 Petrus. Nafsu dikaitkan dengan waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 14 ayat 1 Petrus 1:14 dengan 16 ini adalah sebuah prinsip. Ketika kita hidup dalam
keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, ini harus menjadi prinsip kita. Satu adalah kita diperintahkan untuk hidup sebagai anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Kalau kalian tanya taat firman Tuhan itu seperti apa? Paling gampang adalah begini. Hafal 10 perintah Allah. Perintah 1, jangan ada Allah lain di hadapanku. Perintah kelima, hormatilah ayah ibumu. Ada lagi selain itu yang dihafal? Jangan membunuh, jangan berzina, bla 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 bla. Paling gampang ya. Paling gampang kalau kita tanya, hidup taat tuh gimana sih? Lakuin deh 10 perintah Allah. Udah paling gampang itu. Penjabarannya clear. Udah clear. Jadi kalau kita mengatakan bahwa hidup taat itu bagaimana? Hidup taat itu adalah hidup yang melakukan yang namanya firman Tuhan. Sederhana. Benar-benar satu sederhana. Dan kalau kita melihat akan hal ini, ada satu landasan yang diberikan oleh Petrus di dalam suratnya. Ketika engkau menjadi taat, kenapa sih engkau diminta taat untuk melakukan firman Tuhan? Ketaatan kita kepada firman Tuhan membawa kita kepada kehidupan kudus. Dan landasannya adalah sang pemberi anugerah itu, dia adalah kudus. Karena yang memanggil kamu kudus, maka kamu harus kudus. Sederhana. Betul-betul sederhana. Jadi living in His grace adalah ya hiduplah kudus. Saya kasih sebuah cerita. Ya, saya kasih sebuah cerita. Kira-kira begini. Saya tanggal 24 Mei sampai tanggal 2 Juni kemarin dapat kesempatan dan ditugaskan ke Papua. Pertama kali ini menginjakan Papua. Sebenarnya kalau sebenarnya nggak ada Covid, April 2020 saya udah nyampe ke Papua. Tapi karena Covid semua jadwal traveling bubar. Dan baru kemarin ke Papua. Singkat cerita adalah bertemu dengan anak-anak pedalaman yang turun ke Sentani dan Timika. Ada dua kota. 3 sebenarnya yang harus saya kunjungi. Sentani, Jayapura, Nabire, Timika. Ada 3, itu semua di Papua Tengah. Nah, kenapa Nabire cancel? Karena pada saat saya berada di Papua, kondisinya nggak kondusif, bahaya. Jadi Nabire di cancel dan hanya ke Sentani dan Timika. Freeport, Timika itu Freeport. Begitu. Kesana ngapain? Untuk rekrut mahasiswa-mahasiswa untuk terjun dalam dunia keperawatan dan mereka dari orang-orang Papua asli. Saya akan cerita yang ada di yang ada di Timika. Ini menarik. Mereka semua anak-anak Tuhan. Betul-betul anak-anak Tuhan. Begitu. Dan mereka kalau ketemu dengan hamba Tuhan, ketemu dengan pendeta, mereka betul-betul sangat hormat. Ada sebuah cerita, ada 2 cerita yang saya akan ceritakan di Timika. Yang satu saya dengar. Mereka itu punya sebuah kebiasaan yang tidak baik. Sukanya apa? Minum. Jadi mereka itu sukanya mabuk. Benar-benar mabuk. Tapi satu kali, mabuk ketika satu orang mabuk, di hari Sabtu dia mabuk nih ya, ini kan hari Minggu, kemarin malam dia mabuk begitu, sampai pagi, dan ketika kesadarannya itu sudah mulai pulih, dia ingat, ini hari Minggu. Karena hari Minggu, dia pergi ke gereja. Datang ke gereja dengan kondisi apa? Mabuk. Bayangin, itu kondisi di sana. Mabuk itu baik gak sih? Bener gak sih?
No. Alkitab mengatakan, janganlah kamu mabuk anggur. Itu clear. Itu betul-betul clear. Tapi itu menjadi sebuah kebiasaan di sana. Kenapa mereka seperti itu? Nggak ngerti. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, hal kehidupan seperti itu adalah satu kehidupan yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang tidak boleh kita lakukan ketika kita melihat bahwa living in His grace. Yang kedua, ada anak yang sudah lulus SMA. Di sini ada yang sudah lulus SMA? Yang sudah lulus hanya satu, dua, tiga. Oh, ada beberapa, thank you. Yang selebihnya SMA dan SMP. Oke, saya akan cerita. Anak lulus SMA. Kemudian dia lolos dari tes tertulisnya, dan kemudian kita itu punya sistem setelah lolos tes tertulis, lalu kita akan wawancara. Ngobrol, tanya tentang kehidupan. Dan ketika saya tanya semua, kamu bagaimana di sekolah, kegiatanmu apa, bla 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 bla, banyak banget, sampai dalam satu sesi pertanyaan yang mendekati akhir dari interview itu, satu pertanyaan saya tanyanya begini, pacarmu ada berapa? Kalau kamu ditanya pacarmu ada berapa, kamu jawabnya bagaimana? Pacarmu ada berapa? Bisa nggak ada. Terus? Nggak ada kan kalau nggak pacaran. Kalau yang punya pacar, jawabnya? Satu lah, ya bener satu. Tapi kan pertanyaan itu kan mengagetkan kan? Seakan-akan saya tahu bahwa kamu punya pacar 4, kira-kira begitu. Sehingga saya tanya begini, pacarmu ada berapa? Dia diem dan dia nggak punya. Nah, kalau dia tanya nggak punya, saya tanya lagi, pernah pacaran dong? Ada yang jawab pernah, ada yang jawab enggak. Yang jawab enggak, biasanya saya kejar lagi. Serius, dari SMP sampai SMA nggak pernah pacaran? Enggak, begini. Oh, pernah sih. Gitu. Kalau udah pernah, berapa kali kamu pacaran? Kan saya tanya begitu loh. Ayo, boleh ngaku nggak di sini? Yang paling banyak pacaran dari SMP sampai SMA di sini rekornya berapa kali? Ada yang mau ngaku nggak? Ada yang mau ngaku nggak? Rekor. Ada yang di atas 5? Nggak ada. Di atas 5 nggak ada ya? Yakin ya? Di atas 7? Nggak ada juga. Di bawah 3? Di bawah 3 ada dong? Di bawah 3 ada, oke. Oke lah kalau 2-3 kali gitu, ya oke lah. Dalam arti 5-6 tahun, 3 kali berarti pacaran 2 tahun sekali putus. Kira-kira kan begitu kan? Anak-anak di sana kalau ditanya, mereka jawab dengan jujur. Rekornya itu adalah berapa? Dari SMP sampai SMA lulus? 11. Sampai bingung gini, 11 gimana pacarannya itu 11 kali? Udah, nggak usah dibahas berapa kalinya. Tapi yang menarik adalah, anak ini saya tanya, dia pacaran itu kira-kira 3 kali. Lalu saya tanya, paling lama berapa lama? Hampir 2 tahun. Yang terakhir dia pacaran 2 bulan. Terus kemudian saya tanya, saya kejar lagi. Selama pacaran kamu ngapain? Ada yang jawab, nggak ngapa-ngapain. Ketemunya cuma di sekolah, ketemunya cuma di gereja. Tapi ada yang jawab, kamu ngapain selama pacaran? Nggak ngapa-ngapain, cuma ketemu ngobrol. Yakin cuma ngobrol? Pernah dicium nggak pipimu? Pernah dicium nggak keningmu? Pernah dicium nggak? Pernah ciuman nggak? Dan yang mengagetkan, kalau saya tanya, berapa kali kamu tidur dengan pacarmu? Dan dia jawab loh, dengan yang 2 tahun, saya tidur dengan dia. Dengan yang 2 bulan, saya juga tidur dengan dia. Terus saya tanya begini,
Bagaimana caranya kamu baru pacaran udah berani tidur? Dan ada loh yang jawab, Kak, kalau di Papua itu kebanyakan manggilnya kakak. Kak, di sini hal seperti itu tuh umum. Hah? Umum, wajar, wajar. Saya bilang, waduh, bagaimana itu? Anak-anak, ketika kita berbicara living in His grace, kewajaran yang terjadi di Papua, saya yakin di Jakarta pun untuk beberapa kalangan dan beberapa orang dan beberapa kelompok, beberapa komunitas itu pun wajar. Enggak hanya di Papua. Ini zamanmu, ini eramu, ini tantanganmu. Seakan-akan kita bisa ngomong, ya aku diselamatkan, ya sudah diselamatkan. Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada aku, dan kalau begitu keselamatan tidak bisa hilang, kalau begitu aku boleh hidup semau-mauku menuruti hawa nafsuku. Enggak. Ayat ini clear, ngomong enggak. Hidup taat firman Tuhan, jangan turuti hawa nafsu. Kalau kamu tidur bareng dengan pacarmu itu, nurut firman Tuhan atau nuruti nafsu? Sederhana. Alkitab ngomong tuh simple. Terapin aja, hidupmu beres. Beres. Ini tantanganmu. Ketika kamu berani mengatakan, aku hidup dalam anugerah Tuhan. Tantangan di dalam dunia, di dalam yang sedang kamu hadapi adalah salah satunya adalah ini. Dan Alkitab hari ini, firman Tuhan hari ini ingetin kita. Hidup dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam taat firman Tuhan. Dan tidak menuruti hawa nafsu. Selesai. Anak-anak remaja, ketika kita diberikan kesempatan sampai dengan saat ini, nafas kehidupan. Dan Tuhan memberikan kepada kita hari ini kesempatan untuk merenungkan satu tema hidup dalam anugerah Tuhan. Tuhan mau hidup kita itu hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam kekudusan. Sehingga yang harus benar-benar menjadi sebuah refleksi, betul-betul harus menjadi sebuah tekad bagi kita adalah saya harus hidup di dalam kekudusan. Meskipun itu satu hal yang tidak bisa kita jalani 100% karena kita masih hidup dalam darah dan daging, tetapi itu harus menjadi tekad kita, harus menjadi komitmen kita untuk hidup demi Kristus, hidup di dalam kekudusan. Sehingga hari ini, di dalam masa liburmu, yang kamu punya banyak waktu yang boleh dikatakan lebih banyak, 8 jam lebih banyak dari biasanya karena kamu gak sekolah. Maukah mendisiplin diri, melatih diri, memaksa dirimu, meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh hidup, khususnya kalian hidup di dalam kekudusan. Itu harus menjadi sebuah tekad, menjadi komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar, mendorong kita, memperingati kita, mengingatkan kita, menyegarkan kita, untuk sekali lagi kita hidup dalam anugerah dan hidup di dalam kekudusan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita sekali lagi mengakui dosa-dosa kita. Apabila kita ditegur oleh firman Tuhan, ada banyak hal dosa yang masih terus kita lakukan, kita melanggar kekudusan dari Tuhan, mintalah ampun dari Tuhan. Dan siapa hari ini yang mau bertekad, berkomitmen kembali
Tuhan, aku mau hidup dalam kekudusan, meninggalkan dosa-dosa yang terus membelenggu hidup ini. Kiranya Roh Kudus menolong aku. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ketika kami selesai mendengar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menggaungkan firman Tuhan ini di dalam telinga kami dan menanamkan benih firman Tuhan ini di dalam pikiran dan juga hati kami. Sehingga dalam kehidupan kami benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh, boleh berbuah, boleh menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup kami. Sehingga kami hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kami menjaga kekudusan itu dan biarlah Roh Kudus sekali lagi menguatkan kami dan menolong kami. Dan ketika si iblis menggoda kami, ingin menarik kami jatuh dalam dosa, Tuhan tolong, karena kami lemah, kami terbatas, dan kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri untuk menolak dan melawan iblis. Kami mohon kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang telah mengalahkan iblis, setan, itu juga yang sekali lagi boleh menolong dan menguatkan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak remaja di tempat ini, jadikan mereka anak-anak remaja yang hidup dalam kekudusan seumur hidup mereka, sehingga mereka hidup menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok ini. Dengar doa kami ya Tuhan, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri. Sebagai respon pemberitaan firman Tuhan dan mengingat janji baptis kita, maka bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Ya, untuk doa syafaat hari ini kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Saya buka dulu. Ya, yang pertama kita akan doakan untuk camp remaja, yaitu camp penginjilan kita untuk kelas 8 dan 9 yang akan dilaksanakan untuk 3 sampai 6 Juli nanti. Juga untuk kebaktian intergenerasi untuk minggu depan. Dan yang ketiga untuk visitasi yang kita sedang laksanakan untuk sekolah minggu. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bisa berkumpul, kami bisa mendengarkan firman-Mu sampai pada saat ini. Tuhan, kami ingin angkat beberapa pokok doa. Kami ingin mendoa untuk camp remaja yang akan dilaksanakan nanti Tuhan. Tolonglah supaya semua bisa berjalan baik. Tuhan yang berkati panitia, semua yang sudah direncanakan supaya camp remaja ini kiranya bisa menjadi manfaat, bisa membawa anak-anak camp semakin dekat lagi dengan Tuhan.
Lalu Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kebaktian tergenerasi minggu depan. Tuhanlah yang berkati untuk semua pelayan, semua jemaat juga, supaya kebaktian minggu depan ini bisa langsung dengan baik, bisa merangkul jemaat juga. Terakhir Tuhan, kami ingin berdoa untuk visitasi yang sedang kami lakukan untuk anak-anak sekolah minggu, kiranya supaya anak-anak ini bisa semakin dekat, bertumbuh, dan nantinya mereka bisa melanjutkan dari sekolah minggu untuk beribadah bersama kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita ingin memberikan persembahan kita untuk teman-teman yang belum memiliki amplop, boleh angkat tangan. Dia nanti akan dibantu oleh tim pelayan. Sudah semuanya? Oke. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan melalui cashless atau non tunai dapat men-scan QR code yang terdapat di layar ataupun ada di bangku belakang bangku kalian. Ayat persembahan minggu ini diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kukasihi. Mari kita memberikan persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacita.
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan, kami dapat beribadah pada hari Minggu ini ya Tuhan, dari awal hingga pertengahan ya Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami yang sudah kami berikan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ya Tuhan. Dan juga berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk. Kita semua pasti seringkali pernah merasakan di mana kita merasa bahwa kehidupan rohani kita ini begitu-begitu saja atau bahkan biasa-biasa aja. Namun kita patut sadari bahwa kita adalah orang-orang yang paling beruntung mendapatkan anugerahnya Tuhan. Karenanya lah keuntungan tersebut dapat membawa kita untuk hidup secara khusus bagi Tuhan yang tentunya akan menghasilkan kita hidup sejati dalam Kristus. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Luka Eka Putra, bahwa keselamatan karena anugerah kita diselamatkan. Dan anugerah itu adalah pemberian tulus dari Allah. Untuk itu kita perlu hidup taat dengan firman Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Kerinduanku bagi
kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali dalam seluruh aktivitas kita sehari-hari dan hiduplah kudus dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Silakan duduk. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Ku Naikkan Syukurku. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersatu teduh.
Ini kedengeran ya? Oke. Boleh next. Nah, ya, bagi yang pertama kali ke KR, welcome to KR Pernias. Wow. Oke. Nah, apa? Oh, ya. Oke, next. Nah, oke, tema ibadah hari ini dibawakan oleh Pak Luke Kaputra. Temanya Living in His Grace. Dan untuk 2 minggu lagi, yakin gak butuh oleh Ko Julham. Nah, terus ya, pelayan hari ini PP-nya ada Cileoni, BODS-nya saya, PIC Philip, MCCG Hazel Samfilona, absennya Ciseli. Buat 2 minggu lagi, PP-nya Cileoni lagi, BODS Meisha, PIC aku, MCCG Ilona, absennya Philip. Oke. Pemusik hari ini banyak. Gitaris Ko Elvis, pianis Cimitzi, drum Ko Carlos, terus singernya ada 4. Ada Selena, Marvel Amadeus Henok Gunawan, Keisha Philip, Cidev, sama Jesslyn O. Banyak. 2 minggu lagi liturgosnya rahasia. Singernya Marvel Amadeus Henok Gunawan sama Fanny. Pianis Hazel, gitaris si Joan, Joannya Ko Jess. Terus Mulmet hari ini, soundnya ada Ko Daniel, slide-nya Jesslyn, switchernya Rebecca, kamera Novel. Dan 2 minggu lagi, soundnya Darren, slide Ciseli, switcher Grace, kamera Stefanesa. Terus, oh ya, aktivis hari ini. Tunggu. PJTD ada Priscilla, Asher Kolektan ada Brian, Nicholas, Abel, sama Fanny. Dan 2 minggu lagi, PJTD Civanessa, Asher Kolektannya ada Gavin, Odi M, Jesslyn N, sama Abel. Oke. Pembinaan libur hari ini. Wow. Oke. Ya. Oke. Oke, kenapa dari tadi 2 minggu lagi? Karena minggu depan kita nggak ada KR, tapi kita digabung sama kebaktian intergenerasi. Jangan lupa, bisa pilih tuh tiga waktu, ada 6.30, jam 9 sama jam 5. Boleh pilih. Boleh pilih. Ya. Jangan lupa tuh. Ya, sekian. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Nah, apa dong tadi dong? Posternya dong. Kok hilang? Boleh kasih petunjuk posternya? Iya. Nah, apa ini? Apa nih? KR's Photography Battle. Nah, apa itu? Kita dari Digital Kreatif mau ngumumin bahwa kita akan ada apa ya? Lomba Fotografi battle. Nah, jadi ini tuh ya tahu lah ya dari judulnya. Dengan tema terang dalam kegelapan ini atau Be the Light. Nah, gue jelasin. Apa itu jadi artinya temanya? tema ini tuh merupakan fotografi remaja atau anak muda yang sedang melakukan kegiatan yang bersifat positif dalam segi apapun. Bisa dalam komunitas yang dimaksud itu bebas, enggak dalam lingkup gereja doang. Ya. Jadi
Ya, dalam komunitas tersebut kita sebagai remaja bisa menjadi terang dalam kegelapannya maupun terang di antara terang juga. Nah, jadi kalian bisa, jadi dalam foto itu kalian bisa misalkan ambil foto teman kalian yang sedang melakukan kegiatan apa yang positif. Kalian bisa melakukan di gereja ini juga, kalian bisa kayak kalian ikut aja komunitas apa kayak home atau fellowship, lalu kalian bisa ambil fotografinya ataupun di komunitas luar lainnya. Nah, untuk tanggalnya kita lumayan lama, selama 2 minggu kalian bisa mengambil fotonya lalu upload dari tanggal 23 Juni hingga 7 Juli tahun ini ya, bukan tahun depan. Nah, apalagi ya. Lalu juga, iya nanti kita akan kabarin lagi, nanti kita akan milih 3 pemenang. Jadi kalian boleh banget ya ikut ya, terutama walaupun mungkin yang jago, yang nggak jago nggak apa-apa, ikut aja. Karena nanti juga hadiahnya menarik ya. Betul banget, hadiahnya menarik banget kali ini. Ya menarik. Ya, jadi itu aja ya teman-teman, jangan lupa ikut fotografi battle kita ya. Ya, nanti kita akan kabarin lagi di grup KR ya. Oke, thank you Thank you teman-teman. semua.